Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya, perkenalkan nama saya Abdul Rahmat, NIM 1905-2093, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan nama saya Ran Fadlan, NIM 2004-2067, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Afiza dengan NIM 2013-6035 BP20. Baik, di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan terkait sejarah masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah manusia purba, di mana di Indonesia sendiri terdapat beberapa manusia purba, diantaranya yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini sendiri berasal dari kata mega yang berarti besar dan anthropos yang bermakna manusia. Paleo berarti tertua dan Javanicus artinya Jawa. Masa hidup Meganthropus paleojavanicus diperkirakan berlangsung pada zaman Pleistosen awal. Pola hidupnya masih nomaden alias berpindah-pindah tempat, serta mencari makan dengan cara berburu dan meramu. Ciri-ciri dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus ini sendiri yaitu memiliki tulang pipi yang tebal, kening menonjol, tidak memiliki dagu, rahangnya besar-besar, berbadan tegap, bentuk muka diduga masif, rahang bawah sangat tegap, memiliki bentuk gigi hominin, memakan tumbuh-tumbuhan, otot punya sangat kuat, kepala bagian belakang sangat menonjol. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus ini sendiri ditemukan di Sangiran, Lembah Sungai Bengawan, Solo, tahun 1941. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini sendiri merupakan fosil manusia purba yang paling terkenal dan paling awal ditemukan di Indonesia. Pada awalnya, Eugene Dubois memberi nama temuannya ini sebagai Anthropopithecus erectus. Nama Pithecanthropus erectus kemudian ditetapkan karena fosil-fosil yang ditemukan membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera. Kata Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Yunani Pithekos yang artinya kera. Anthropos berarti manusia dan erectus berarti tegak. Pithecanthropus erectus berarti manusia yang berjalan tegak. Jadi manusia Pithecanthropus erectus ini mempunyai ciri-ciri fisik yaitu struktur tubuhnya tegap dan sesuai namanya berbentuk seperti kera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pithecanthropus robustus. Pithecanthropus robustus sendiri secara istilah artinya manusia kera, sedangkan robustus artinya memiliki badan yang kuat. Oleh karena itu, Pithecanthropus robustus memiliki manusia kera yang memiliki badan yang kuat. Pithecanthropus robustus ini juga kerap dikenal dengan nama lainnya yaitu Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Hal ini terjadi karena fosil pertamanya ditemukan di daerah Mojokerto. Adapun ciri-ciri fisik dari Pithecanthropus robustus ini yaitu struktur tubuhnya tegap, bagian gigi dan gerahamnya besar, dan kepala tulang tengkoraknya memiliki yang berkapasitas besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manusia purba Homo soliensis. Homo soliensis sendiri ditemukan di Bengawan Solo, Ngantong, Sambung Macan, dan Sangiran di tahun 1931 hingga 1934. Kehidupan Homo soliensis sudah lebih maju daripada manusia purba lainnya, karena ia memiliki volume otak yang mendekati manusia saat sekarang ini. Mereka memiliki berbagai peralatan untuk memenuhi kebutuhan sehari dan mempertahankan hidup dari berbagai ancaman. Alat-alat yang dimaksud antaranya berupa peralatan dari tulang binatang, perkakas dari serpihan dari batu, dan ujung tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya, karena ditemukan di daerah Ngandong. Alat-alat tersebut dikenal sebagai kebudayaan Ngandong. Adapun ciri-ciri dari manusia purba Homo soliensis yaitu volume otak cukup besar, tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm, berat badan di antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi. Alat punggungnya menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Wajah dan hidungnya lebar, dahi dan mulutnya masih menonjol, namun tidak seperti Pithecanthropus yang diperkirakan bisa berjalan dan juga bisa berdiri sempurna. Selanjutnya manusia purba yang terakhir yaitu Homo wajakensis. Homo wajakensis merupakan salah satu Homo sapien yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh D.D. van Richthofen pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Adapun ciri-ciri dari manusia purba ini yaitu ukuran tengkoraknya sedang, agak lonjong, muka datar dan lebar, akar hidungnya besar, dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Volume otaknya sudah memiliki kapasitas yang besar dan tingginya sekitar 173 cm. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara hidup manusia purba.
Manusia purba sendiri memiliki cara hidup yang berubah seiring dengan perjalanan waktu, di mana pada awalnya manusia purba hidup dengan cara paleolitik, yaitu manusia purba yang masih berburu dan mengumpulkan tingkatan sederhana. Dari waktu ke waktu, adanya perubahan dan beralih dari masa Mesolitik, yaitu masa berburu dan mengumpulkan tingkatan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada masa Neolitik, yaitu mereka mulai melakukan cocok tanam, dan terakhir pada masa Megalitik, yaitu mereka sudah memiliki kemajuan dengan menggunakan logam, atau disebut juga dengan masa Perundagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada kerajaan Tarumanegara, yang berlangsung pada tahun 358 sampai 699 Masehi. Pada penjelasan kali ini saya mengambil yang penting-penting saja. Yang pertama itu, kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman yang memiliki daerah kekuasaan mulai dari Banten, Jakarta hingga Cirebon. Pada masa kejayaan Tarumanegara berada pada pemerintahan Purnawarman. Selanjutnya kerajaan yang kedua itu kerajaan Sriwijaya yang berlangsung pada tahun 671 sampai 1377 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu terbesar di Nusantara pada saat itu. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 Masehi di Pulau Sumatera, tepatnya di Palembang. Kejayaan kerajaan ini mulai meredup pada 11 Masehi akibat serangan dari kerajaan Chola di India Selatan yang ingin mengambil alih kendali perdagangan Selat Malaka. Selanjutnya kerajaan Singasari yang berlangsung pada tahun 1222 sampai 1292. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang berserah Hindu yang berada di sekitar Kota Malang, Jawa Timur. Tokoh dari kerajaan ini bernama Ken Arok dan Ken Dedes Kertanegara, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Masa kejayaan Singasari berada di bawah pimpinan Kertanegara dengan operasi militer yang dikenal juga dengan ekspedisi Pamalayu. Selanjutnya kerajaan Majapahit berlangsung pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang berhasil menyatukan Nusantara dan menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pemerintahannya. Puncak kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara saat pemerintahan Hayam Wuruk di Gajah Mada. Selanjutnya Mataram kuno. Kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu yang berdiri di daerah Gedang, Satu Bumi Mataram, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Pendiri kerajaan ini yaitu senjata yang bergelar Rakai Mataram. Kerajaan Mataram kuno sempat mengalami pergantian pusat pemerintahan beberapa kali akibat adanya serangan dari kerajaan lain. Selanjutnya yaitu perkembangan manusia pada zaman kerajaan Islam. Yang pertama itu kerajaan Samudra Pasai, berlangsung pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Loksmawe, Aceh Utara. Sultan pertama kerajaan ini adalah Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Kesultanan ini memiliki hegemoni atas beberapa pelabuhan penting seperti Kidi, Perlak, dan Pasai. Kuatnya hegemoni atas pelabuhan ini membuat Samudra Pasai memiliki pertahanan yang baik dan makmur. Audien bisa melihat gambar dari kerajaan Samudra Pasai di sebelah tulisannya. Selanjutnya yaitu kerajaan Goa yang berlangsung pada tahun 1300 sampai 1945 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tersukses di Sulawesi Selatan, di mana Raja Goa yang ke-6 Konangkaloki awalnya membagi wilayah menjadi dua, dipimpin oleh dua putranya. Sebagian besar rakyat kerajaan Goa bekerja sebagai nelayan dan juga pedagang. Selanjutnya kerajaan Ternate berlangsung pada tahun 1257 sampai 1950 Masehi. Kerajaan ini memiliki pengaruh yang besar di antara kerajaan Islam Maluku lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, Ternate mencapai masa kejayaannya yang menggantikan ayahnya yaitu Sultan Khairun. Sejarah kerajaan Ternate dapat ditemukan di Masjid Sultan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, Banteng Tuloko, dan Makam Sultan Ba'abullah. Selanjutnya kerajaan Demak yang berlangsung pada tahun 1475 sampai tahun 1518 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah tanpa ikatan dengan kerajaan Majapahit pada saat itu. Karena kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran, para wali Songo terlibat dalam perkembangan kerajaan ini sehingga dalam waktu singkat Demak berhasil menjadi kerajaan yang sangat besar dan disegani oleh kerajaan di Nusantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan manusia pada zaman penjajahan. Yang pertama itu pada zaman Belanda. Di mana pada zaman penjajahan Belanda ini melakukan segresi atau pemisahan etnik dengan menyusun stratifikasi sosial menjadi 3 kelompok yaitu orang Eropa, orang Timur, dan orang Timur Asing dan orang pribumi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang orang Eropa. Orang Eropa sendiri adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya orang Belanda, Inggris, dan juga orang Eropa lainnya. Orang Jepang juga dimasukkan dalam golongan ini oleh pemerintahan penjajah meski bukan orang Eropa. Hal tersebut dikarenakan pengaruh kuat kekaisaran Jepang pada waktu itu. Selanjutnya orang Timur Asing atau bisa disebut juga sebagai Fremde Oosterlingen atau Foreign Oriental. Kasta ini adalah orang India Belanda keturunan Cina, Arab, dan India yang merupakan golongan pendatang. Golongan ini berstatus di bawah orang Eropa tapi masih dianggap di atas golongan paling bawah yaitu orang pribumi. Selanjutnya orang pribumi atau yang bisa kita kenal juga dengan orang Indonesia asli itu sendiri. Orang pribumi merupakan penduduk asli Hindia Belanda yang termasuk semua suku bangsa asli seperti suku Jawa, Sunda, Melayu, dan sebagainya. Golongan ini dibatasi sekali secara hukum, misalnya tidak boleh sekolah di sekolah khusus Eropa atau menduduki jabatan tertentu. Hanya orang pribumi dari kalangan bangsawan yang atau minggat yang derajatnya dianggap tinggi oleh orang Eropa yang bisa bersekolah hingga tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan manusia pada zaman kolonial, pasca kolonial. Pemikiran masyarakat pasca kolonial ini cenderung disebut dengan inferior complex, di mana mereka senang sekali bahkan mengagung-agungkan Eropa atau kekorea-koreaan daripada tradisi yang ada di negara Indonesia ini. Selain itu, manusia pasca kolonial ini bisa dikatakan berjalan sempoyongan, tidak tegak, dan berat beban kehidupannya. Menjalani hidup penuh dengan beban dan tidak tenang. Cara berpikir dipenuhi dengan anasir-anasir lama warisan mantan penjajah. Sulit untuk keluar darinya, apalagi ketika upaya adanya dekolonisasi pikiran tidak dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Manusia pasca kolonial harus bisa membereskan dua hal, di antaranya dirinya harus mencapai anasir-anasir kolonial berupa
kekayaan atau sumber daya, struktur dan sistem menjadi superego. Diri dan superego berupa struktur dan sistem ini menjadi penentu kesadaran dan sifat-sifat manusia pasca kolonial. Kita bisa memulai diskusi kita. Silakan. Baik, Saudara Afdal, saya ingin bertanya kepada Saudara Afdal terkait manusia purba. Baik, silakan, Saudara Fadlan. Itu saya ingin mengerti bagaimana cara manusia purba bertahan hidup pada masa manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu, bagaimana cara mereka bertahan hidup. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kehidupan manusia purba pada saat itu ada dengan dua cara mereka bertahan hidup, yaitu dengan melalui sisa-sisa tulang manusia, hewan, tumbuhan yang telah membatu. Yang kedua dengan melalui peninggalan peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil budaya manusia. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Oh, pada zaman tersebut, manusia purba melakukan suatu metode cara bertahan hidup yang disebut dengan nomaden. Nomaden sendiri adalah cara hidup dengan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain secara berkesinambungan. Pola hidup seperti ini sudah ada sejak lama pada zaman batu tua atau paleolitikum. Penyebab manusia purba hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya adalah karena kehidupan masyarakatnya yang masih sangat sederhana dan karena kemampuannya masih terbatas. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin itu dapat membantu Saudara Fadlan terkait pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang kedua? Baiklah, saya ingin bertanya, yang mana pertanyaannya itu, bagaimana pola pemikiran masyarakat sekarang ini pasca zaman kolonial? Baik, mungkin Saudara Fadlan bisa membantu saya dalam menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Saudara Afdal. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Git, yaitu bagaimana pola pemikiran masyarakat saat zaman sekarang ini ya. Masyarakat modern adalah sekelompok orang yang telah berasimilasi dengan budaya sehingga terbentuk sebuah budaya baru yang bersifat global dan telah mengalami kemajuan dalam bidang teknologi maupun pengetahuan. Sehingga masyarakat modern lebih mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman secara terbuka. Dalam setiap masyarakat tersebut pasti mengalami modernisasi yang berbeda-beda, tergantung lokasi dan pembauran dengan budaya asing tergantung kemajuan teknologi dan ipteknya. Contohnya saja seperti di Padang, tentu di daerah-daerah lain berbeda perkembangan modernisasinya. Dan yang kedua itulah individualisme, yang memiliki arti individu bebas melakukan apapun tanpa pertimbangan orang lain. Berbeda dengan zaman dulu, dengan zaman modern. Zaman dulu orang tidak bisa terlalu individualis, zaman sekarang kebanyakan orang sudah mulai individualis. Karena mereka sudah bisa jalan sendiri-sendiri dan tidak perlu mempertimbangkan orang lain gitu, sehingga mereka lebih leluasa mengembangkan jati diri mereka dan tanpa terpengaruh oleh pandangan orang lain. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Fadlan. Mungkin hal tersebut bisa membantu Saudara Agit atas pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi dan juga menandakan akhir dari diskusi kita. Baik, silakan kepada Saudara Agit atau Saudara Fadlan yang ingin memberikan pertanyaan kepada saya. Baik, Saudara Abdal, saya ingin bertanya terkait kerajaan Islam di Indonesia. Ya, silakan. Mungkin Saudara Agit atau Saudara Abdal
ingin menyampaikan terlebih dahulu? Baik, saya ingin bertanya kepada Saudara Udal terkait apa yang melatar belakangi runtuhnya kerajaan Majapahit, yang melatar belakangi terjadinya keruntuhan. Saya kembalikan ke Abdal. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Fadlan, di mana yang menanyakan latar belakang runtuhnya kerajaan Majapahit. Baik, awal mulainya melemah kerajaan Majapahit bermula dari wafatnya Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364. Ketiadaan Gajah Mada membuat Hayam Wuruk ikut terpuruk dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1389. Wafatnya Hayam Wuruk dan juga sebelumnya wafatnya Gajah Mada membuat stabilitas kerajaan Majapahit semakin rapuh. Banyak wilayah yang ditaklukkan yang mulai melepaskan diri. Konflik internal pun juga terjadi pada tahun 1405 antara pihak Wikramawardhana melawan kubu Bre Wirabumi yang kemudian disebut sebagai Perang Perekrek. Perang saudara ini dimenangkan oleh Wikramawardhana setelah Bre Wirabumi tewas pada tahun 1406. Dengan demikian, mulai melemahnya kerajaan Majapahit dapat ditandai dengan wafatnya Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364, yang kemudian kejadian tersebut pada akhirnya membuat Hayam Wuruk ikut terpuruk dan pada akhirnya stabilitas kerajaan Majapahit semakin rapuh. Mungkin sekian jawaban dari saya. Baik, dengan 3 pertanyaan tadi, mungkin diskusi kita pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.